Komisi DPRD Sulsel meminta Dinas Pendidikan Sulsel mencari solusi terbaik terkait polemik ratusan kepala SMA dan SMK yang diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri. Permintaan itu menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah. Temuan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang menjadi objek pemeriksaan auditor. Ketua Komisi DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah menegaskan rekomendasi utama hasil RDP adalah agar Disdik Sulsel membangun komunikasi yang lebih baik dengan para kepala sekolah. Menurutnya, pengunduran diri tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi pada tahap pertama terdapat 128 kepala sekolah yang diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri. Sementara pada tahap kedua jumlahnya mencapai 198 kepala sekolah. Terkait rekomendasi RDP terkait surat pernyataan pengunduran diri kepala sekolah, yang tahap pertama itu ada 128 kepala sekolah, yang tahap kedua 198 kepala sekolah. Itu disarankan untuk membuat pernyataan pengunduran diri oleh Dinas Pendidikan. Kita menyarankan, merekomendasikan untuk diberhentikan pernyataan pengunduran diri pada kepala sekolah. Itu kita menyarankan ke kepala dinas untuk dibicarakan baik-baik, mencarikan solusinya secara baik. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, DPRD Sulsel memahami langkah yang diambil Dinas Pendidikan berangkat dari adanya temuan BPK terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Namun, ia menegaskan sebagian besar kepala sekolah yang menjadi objek temuan telah mengembalikan nilai temuan tersebut sebagaimana rekomendasi auditor. Supaya tidak ada riak-riak di luar, isu-isu di luar yang beredar kemana-mana terkait isu pemberhentian kepala sekolah atau pemaksaan kepala sekolah mengundurkan diri. Sebenarnya maksud tujuan kepala dinas melakukan itu atau salah satu orang dinas melakukan itu tujuannya sih sebenarnya baik untuk stop karena adanya temuan BPK. Meski demikian, Andi Tenri menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus mendorong kepala sekolah membuat surat pengunduran diri. Temuan BPK itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah. Sudah. Temuan apa? Dan itu diakui oleh kepala dinas. Jadi temuan BPK. Jadi ini pemberhentian kepala sekolah ini diawali karena adanya temuan BPK. Karena sekarang itu pemerintah pusat dan BPK itu fokus di sekolah untuk mungkin peningkatan kapasitas guru di sekolah, kepala sekolah sebagai pembimbing murid di salah satu sekolah. Yang temuannya itu seperti apa? Dana bos atau? Temuannya itu ya terkait penggunaan dana bos. Itu yang didapat temuan dari BPK. Ia menjelaskan berdasarkan pemaparan dalam RDP, polemik ini berawal dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan sejumlah persoalan dalam penggunaan dana bos di sekolah. Atas temuan tersebut, para kepala sekolah diminta mengembalikan kerugian atau temuan sesuai rekomendasi auditor. Setelah pengembalian dilakukan, ia menilai persoalan administrasi tersebut semestinya bisa dituntaskan tanpa menimbulkan kegaduhan baru. Karena itu, Andi Tenri secara resmi merekomendasikan agar Disdik Sulsel menghentikan kebijakan surat pernyataan pengunduran diri dan lebih mengedepankan pendekatan pembinaan. Terus BPK menyarankan untuk mengembalikan temuan tersebut dan sudah dikembalikan oleh kepala sekolah. Jadi kami menganggap itu sudah clear dan tidak perlu ada dibuat pernyataan mengundurkan diri. Jadi kami menyarankan kepada
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan surat pernyataan mengundurkan diri. Ia juga berharap para kepala sekolah dapat kembali bekerja dengan nyaman dan fokus menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan. Terkait kemungkinan menghadirkan para kepala sekolah dalam forum DPRD, Andi Tenri mengaku hal itu belum menjadi prioritas. Ia menilai para kepala sekolah cenderung enggan memenuhi undangan dewan apabila Kadis Pendidikan turut hadir dalam rapat tersebut. Andi Tenri menyebut Muhammad Iqbal Najamuddin telah berjanji menindaklanjuti hasil RDP. Seluruh rekomendasi dewan akan disampaikan kepada PPK yang memiliki kewenangan kepegawaian, yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Muh Iqbal Najamuddin menjelaskan bahwa persoalan yang berkembang berkaitan dengan hasil temuan yang melibatkan sekitar 128 kepala sekolah pada tahap awal. Tahap berikutnya dari temuan tersebut mencakup 198 kepala sekolah. Jika digabungkan, totalnya menjadi 326 kepala sekolah tingkat SMA hingga SMK yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyebut hasil pokok-pokok temuan tersebut telah disampaikan kepada pejabat kepegawaian daerah hingga ke Gubernur Sulsel untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, tindak lanjut dilakukan melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah dalam bentuk pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Iqbal juga menuturkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan BKD dan Inspektorat terkait mekanisme penanganan sesuai aturan manajemen ASN, termasuk Permendikdasmen nomor 7 terkait pengugasan guru sebagai kepala sekolah. Ia menyebut dalam konteks temuan tersebut terdapat dugaan pelanggaran yang masuk kategori penyalahgunaan kewenangan, sehingga berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran berat. Ia menjelaskan dalam mekanisme kepegawaian terdapat beberapa opsi pemberhentian kepala sekolah, yakni karena meninggal dunia, pemberhentian akibat pelanggaran berat, atau atas permintaan sendiri. Menurutnya, perbedaan mekanisme tersebut juga berdampak pada status kepegawaian, termasuk adanya catatan atau tidak dalam riwayat ASN. Iqbal mengungkapkan pihaknya kemudian menyepakati adanya opsi yang diberikan kepada kepala sekolah, yakni memilih untuk mengundurkan diri atau mengikuti proses pemeriksaan lebih lanjut. Ia menyebut proses tersebut dilakukan bertahap, dimulai dari 128 kepala sekolah pada tahap pertama, dan dilanjutkan sekitar 198 kepala sekolah pada tahap kedua. Iqbal menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan dan proses pemeriksaan yang melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.